Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya, Ervin Trisworo, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Berikut adalah video praktik supervisi coaching, untuk memenuhi tugas, demonstrasi kontekstual, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Salam dan bahagia. Kali ini kami akan menghadirkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kegiatan coaching yang dilakukan oleh supervisor, kemudian coach dan coachee. Saya Ervin Trisworo dari SDN Menteng 02 Jakarta Pusat sebagai supervisor, dan rekan sebelah saya Ahmad Izzuddin dari SDN Pegangsaan 01 Jakarta Pusat sebagai coach, dan rekan saya Maya Mayesta dari SMP Strada Mardi Utama 1 sebagai coach. Baiklah rekan guru hebat, selamat menyimak video yang kami buat. Assalamualaikum Pak Izzuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu nih ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak Ervin. Kayaknya Pak Ervin yang sibuk sih. Oh iya betul. Saya baru sempat datang ke sini karena berbagai tugas Pak Izzuddin. Tapi gitu ya. nampak begitu cerah nih. Alhamdulillah. Hari ini ngajar banyak kan ya, padahal? Banyak sekali Pak Iya, Ervin. berarti pintar ngatur waktunya nih. Di tengah kesibukan ngajar masih tetap fresh. Ya. Pak Izzuddin, ini ngomong-ngomong saya dengar kabar Pak Izzuddin akan melakukan coaching kepada salah satu guru, betul ya? Iya, betul. Oke. Jadi saya sengaja datang ke sini untuk menanyakan, ya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang proses awal sebelum Pak Izzuddin melakukan coaching. Yang pertama, sebelum melakukan coaching nanti saya akan menyampaikan sebuah rubrik penilaian terkait dengan tahapan-tahapan coaching yang akan Pak Izzuddin lakukan. Yang pertama di rubrik penilaian itu akan memantau bagaimana alur tirta itu benar-benar dijalankan. Yang kedua, kompetensi dari coach atau Pak Izzuddin sendiri, yang mana nanti di dalam tahapan coaching itu adakah kehadiran penuh, kemudian adakah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, atau adakah mendengarkan secara aktif. Dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang menonjol dan mana yang akan dipertebal oleh Pak Izzuddin. Oke, siap. Oke. Iya. Boleh tanya-tanya ya sebelum ke arah sana ya. Iya, Mudah-mudahan nanti bisa makin mempertebal nih persiapan yang akan Pak Izzuddin lakukan dalam coaching kepada teman gurunya. Kira-kira saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin coba dikembangkan oleh Pak Izzuddin? Untuk kompetensi coaching yang saya lakukan itu diantaranya ya adalah present, kehadiran penuh. Saya akan mencoba untuk hadir penuh, mendampingi coachee-nya. Ya, dengan kehadiran penuh itu sehingga coachee merasa diwongke, istimewa, sehingga betul. Akan keluar ide-idenya, tanggung jawabnya, dan seterusnya begitu. Kemudian juga ada membuat pertanyaan berbobot. Jadi dengan pertanyaan berbobot itulah sebagai pemantik mengeluarkan potensi-potensi yang ada begitu. Juga bisa mendengarkan secara aktif dengan rasa begitu ya. Dengan mendengarkan secara aktif ini itu menjadi pendengar yang
yang baik begitu betul, ya, betul. sebagai teman curhat dan lain sebagainya, sehingga ada timbul kemitraan Betul. gitu. Itu mungkin yang Sekaligus saya Pak Sudin semangat. melakukan resume gitu ya, atau summary merangkum ya. Iya, Oke. iya, iya, gitu. Kemudian dari 3 kompetensi itu, kira-kira mana duluan atau mana yang lebih dipentingkan Pak Sudin untuk ditingkatkan? Ya, kompetensi yang akan lebih spesifik sebetulnya saya akan memfokuskan ke yang mendengarkan secara aktif begitu. Karena banyak orang itu susah loh yang jadi pendengar tuh. Orang maunya kan hanya bicara, Betul. kalau mendengar susah juga begitu. Nah, ini saya akan mencoba mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Kuci itu, sehingga Kuci merasa inilah teman curhat, teman apa namanya, sebagai solusi untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang ada begitu. Jadi sifatnya cair gitu ya, Iya. sehingga memudahkan Koci untuk ya menyampaikan unek-uneknya begitu ya. Iya gitu, karena kan banyak tuh kalau kita lihat di sekolah-sekolah di kelas lah gitu ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh guru itu. Iya, iya, betul. Nah, untuk tahapan coaching nanti tujuannya apa nih? Untuk ke arah coaching, Pak Isudin akan melakukan apa? Observasi apa terhadap guru ini? Nah, tujuan atau indikator ketercapaian yang akan nanti saya inginkan, harapkan itu adalah bahwa si Kuci itu merasa ada teman untuk curhat, teman untuk berbicara sebagai mitra gitu ya. Kemudian juga si Kuci itu bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya. Kadang kan orang nggak tahu itu masalahnya apa gitu. Kemudian yang terakhir tentu adalah menemukan solusinya. Nah, ini solusi ini penting sekali. Biasanya kalau sendirian kan merasa berat gitu ya. Tapi dengan berdiskusi, dengan berdialog, dengan curhat, hingga solusi itu bisa ditemukan. Gitu. Itulah tujuan utamanya gitu. Ya. Terus kira-kira kapan menjadwalkan coaching ini kepada teman sejawat dari Pak Isudin? Tadi saya sudah komunikasi dengan Kucinya, insya Allah hari ini. Gitu. Kira-kira boleh nggak nih saya ikutan untuk melakukan observasi sekaligus melihat bagaimana coaching yang dilakukan oleh Pak Isudin? Oh, sangat boleh sekali itu. Saya juga perlukan masukan gitu ya untuk kedepannya gitu. Nggak ganggu ya, jadi ya? Nggak. Ya. Dengan senang hati. Baik, saya akan melihat, meyakinkan bahwa tahapan dari coaching yang dilakukan Pak Isudin apakah sudah sesuai atau belum, kemudian tahapan tirtanya sudah lengkap atau tidak, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi ke depannya, kemudian tanggung jawab dari coach itu sendiri apakah bisa tersampaikan atau tidak. Iya. Oke, Pak Isudin, mudah-mudahan sukses nanti coachingnya. Amin. Menghadirkan solusi yang tepat bagi si coach, dan ini merupakan pengalaman keberapa nih? Kalau saya lihat kompetensi Pak Isudin luar biasa nih dalam hal coaching ya. Baik, jadi nanti kita coba belajar bareng ya Pak Isudin. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita dan Pak Isudin bisa sukses ke depannya. Terima kasih Pak Isudin. Sampai ketemu nanti di coaching dengan rekan guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Maya? Kabar saya? Iya. Oke, kabar saya baik Pak hari ini. Iya, kelihatan sih cerah gitu kan. Sedang sibuk apa Bu Maya hari ini? Sibuk mengajar aja sih Pak di kelas, terus juga mendampingi OSIS, itu aja sih saat ini. Ini Bu Maya sesuai dengan WA-an ya, kita akan melakukan coaching nih. Bu Maya, saya membawa supervisor saya ini Pak Ervin. Beliau akan mengobservasi coaching kita. Nggak apa-apa kan ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Iya, baik. Bu Maya,
tujuannya coaching ini sebetulnya ada apa begitu? Iya, saya datang ke Bapak itu sebenarnya ada masalah yang saya hadapi gitu Pak, yaitu masalah di dalam kelas gitu. Ada satu murid yang setiap dalam pembelajaran saya itu dia kadang tertidur, nanti dia mengganggu temannya gitu saat proses pembelajaran di dalam kelas bersama saya Pak. Sejauh apa mengganggunya itu gitu? Mengganggunya itu sudah tahap artinya temannya sudah tidak bisa fokus dengan apa yang dia lakukan di kelas gitu. Terlebih saya sebagai guru ketika melihat ada muridnya tertidur, artinya saya udah nggak fokus lagi ketika untuk mengajar di depan gitu ya. Ada satu anak yang tidak memperhatikan saya gitu. Belum lagi sampai mengganggu temannya yang lain gitu. Kalau nggak tidur ya dia mengganggu yang lain gitu. Ya, anak-anak yang mengganggu itu ada berapa orang, berapa anak begitu? Nggak banyak sih Pak, cuma ada 2 gitu di kelas. Tapi yang paling parah ini 1 anak ini aja. Ya, sejauh ini Bu Maya usahanya untuk menangani anak ini seperti apa itu? Sejauh ini sih saya melakukannya dengan segitiga restitusi ya Pak ya. Karena sudah mempelajari segitiga restitusi, saya sudah panggil proses, ternyata tidak ada perubahan juga gitu sama anak ini. Cuma anak ini hanya berjanji tapi tetap saja gitu. Artinya saya mulai mencari gitu, ini kenapa sih anak ini mungkin ada kebutuhan yang tidak bisa saya puaskan gitu ya ketika belajar di kelas itu sih kalau menurut saya sejauh ini. Makanya saya cerita ke Bapak. Padahal Bu Maya ini sungguh apa ya, luar biasa ya, kalau segitiga restitusi sudah luar dalam lah, sudah bisa gitu ya. Tapi kok anak ini masih begitu ya. Mungkin ada hal lain yang sebetulnya bisa diperbaiki selain usaha lain selain segitiga restitusi begitu. Iya, saya sudah berbicara juga dengan guru BK ya Pak ya. Saya bicara dengan guru BK, terus ternyata didapati latar belakangnya gitu memang anak ini aktif sekali gitu. Jadi tenaganya agak ekstra, yang ibaratnya itu kalau dia sudah melihat sesuatu tidak membuat dia gerak, menyenangkan, itu dia langsung bosan. Nah, selain itu juga ketika bosannya itu dia bawa dengan tidur atau dia mengganggu temannya gitu biar ada gerakan. Di situ mungkin pembelajaran saya yang sepertinya harus mencari hal yang baru gitu Pak. Oh gitu, ya. Semengganggunya anak ini kalau poin 1 sampai 10 nih, itu posisinya di mana dia? Dia untuk semengganggunya ya Pak ya. Itu sudah di level 7 sih Pak. Level 7 ya. Bu Maya, kalau tadi mengganggu sudah diusahakan dengan restitusi gitu ya, kemudian mungkin tadi dengan guru BK. Guru BK juga sudah, kemudian model belajarnya ya. Iya. Nah, itu yang mau dikembangkan seperti apa begitu? Iya, sepertinya saya harus mengubah strategi gitu di dalam kelas. Gitu Pak, supaya anak ini apa yang dia butuhkan itu terpenuhi dalam pembelajaran saya. Yaitu saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi dari segi, karena saya juga belum paham banget nih ya, belum pakar banget. Saya mau mencoba gitu ke depannya, nanti proses pembelajarannya berdiferensiasi dengan kontennya dulu. Mungkin anak ini gaya belajarnya kinestetik. Nah, selama ini saya hanya modelnya ceramah, slide, video. Jadi dia tidak ada bergerak gitu. Nah, bagi dia mungkin bosan di dalam kelas saya. Itu sih Pak gitu. Yang saya lihat. Jadi kemungkinan itu kinestetik gitu ya. Iya. Kan Bu Maya mungkin sudah tahu ya cara menentukan auditori visual kinestetiknya. Iya. Nah, kan bisa dipenuhi gitu ya, iya. Dilihat kesempatan buat anak ini. Iya, dengan mengelompokkan itu ke kinestetik kan bisa melalui berbagai cara ya. Betul. Itu nanti Bu Maya lewat cara apa nih untuk
mengetahui bahwa anak itu betul-betul memang kinestetik gitu. Iya, nanti saya akan anak-anak itu mengisi link untuk mengetahui sistem gaya belajarnya mereka, Pak. Setelah saya asesmen diagnostik awal, yaitu tentang gaya belajar mereka, maka nanti saya akan melakukan perubahan dengan cara RPP berdiferensiasi dengan konten dulu. Gitu. Nanti dengan konten, terlebih saya juga memasukkan untuk manajemen diri dia itu, saya kegiatan awal itu ice breaking. Gitu. Jadi tenaganya dia mungkin sudah bisa disalurkan gitu dengan ice breaking yang cukup meriah, gerakan-gerakan di dalam kelas gitu. Jadi di momen awal dia bisa semangat. Itu sih, Pak. Iya. Ini kan sudah tahu apa tuh namanya semacam masalahnya ya anak itu. Dari segi anaknya juga tadi begitu, kemudian dari sisi Bu Mayanya juga kayaknya mau mengembangkan diri begitu ya. Nah, sekarang rencananya seperti apa ke depannya untuk menangani seperti ini? Iya, karena saya sudah proses menangani segitiga restitusi, lalu yang saya ubah adalah dengan metode pembelajaran saya. Itu sih strategi yang ke depan yang harus saya lakukan gitu, Pak. Supaya ketika pembelajaran di dalam kelas, apa yang dia butuhkan di dalam kelas itu bisa dia salurkan gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki gerakan, baik itu belajar dengan kelompok ataupun presentasi, seperti itu. Jadi bisa disalurkan dengan hal yang lebih positif, iya, betul. Iya, itu memang seharusnya bisa diarahkan ke situ mungkin gitu ya Bu Maya ya. Kalau tadi poinnya mengganggunya masih poin 7, mungkin yang diharapkan sampai berapa poin kalau maksimal itu 10 gitu. Kalau untuk 7 nanti dia kemungkinan bisa konsentrasi lagi di kelas itu, bisa harapannya sih ke poin 9 ya, Pak. Gitu. Jadi dengan tingkahnya yang sebelumnya, dengan strategi yang saya berikan ke depannya ini, kemungkinan anak ini mengalami perubahan sikap. Gitu. Motivasinya lebih naik, lebih semangat dalam pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi di pelajaran saya. Oke. Selanjutnya nih, apa ada hal-hal yang perlu semisal bantuan dari itu kan di sekolah ya, tapi kan ada kepala sekolah, ada rekan-rekan guru ataupun yang lain, apa ada dibutuhkan gitu bantuan-bantuan dari mereka untuk menangani hal itu? Iya, saya nanti akan membutuhkan bantuan itu terlebih dari wali kelas ya, Pak ya. Gitu, karena kan saya guru mata pelajaran, nanti saya akan butuh bantuan wali kelasnya melihat perkembangan anak ini, lalu saya membutuhkan bantuan juga bersama guru BK, karena kan sistem manajemen emosional anak juga harus tetap dilakukan gitu, baik terlebih guru BK yang masuk ke jam pelajaran itu sih. Oke, kalau sudah tahu, mungkin kan ada komitmen untuk melaksanakannya ya gitu kan. Nanti tahapannya sudah tahu apa yang harus dilakukan, sepertinya memang sudah tinggal komitmennya gini ya. Komitmennya seperti apa gitu? Ya, komitmennya yang pertama itu kemungkinan minggu depan gitu ya, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kontennya terlebih dulu sih, Pak. Gitu. Walaupun masih banyak yang lain-lain, karena saya baru nih ya, gara-gara pengen gitu mengubah sistem belajar di kelas saya, ya dimulai dengan cara saya membuat di RPP itu berdiferensiasi dengan konten. Itu luar biasa sekali Bu Maya ini untuk penerapan nanti berdiferensiasinya gitu ya. Bu Maya, sepertinya ini sudah cukup ya untuk coaching kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah jadi komitmen gitu ya, tanggung jawabnya bisa dilaksanakan ya. Kapan lagi kita ketemu nih? Ya, nanti kemungkinan kan minggu depan saya 2 minggu lagi aja gitu Pak. Nanti saya kasih tahu apakah ini tujuan saya, strategi yang sudah saya kira-kira lakukan itu tercapai untuk anak ini. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Maya atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih untuk Bapak juga nih yang udah memberi masukan, memotivasi dalam proses ini. Mari Bu Maya. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Izudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lega ya? Kelihatan Alhamdulillah. fresh gitu, sudah melakukan coaching hari ini. Iya, jadi udah plong lah tadi. Tadi sudah sempat istirahat ya? Istirahat Kita bisa dulu. ngobrol-ngobrol sebentar. Iya. Luar biasa tadi proses coaching yang sudah dilakukan Pak Izudin terhadap teman Bapak. Saya melihat proses itu sudah dijalankan dengan baik gitu ya, dari tahap demi tahap ya. Kira-kira bagaimana tingkat kepuasan Bapak dengan proses itu? Saya puas ya, secara keseluruhan sih puas. Apa namanya tadi kuncinya sudah mengungkapkan semuanya gitu ya, sudah terbuka, dan ini penting sekali untuk mengetahui bagaimana sejauh mana kemitraannya. Itu penting dalam proses coaching ini. Yang tentu yang senang juga, puas juga didampingi oleh Pak Ervin sebagai supervisornya. Tapi gitu. saya lihat dari awal sampai dengan akhir proses coaching itu Bapak terlihat kedekatannya sudah terjalin gitu ya. Ada kemitraan, Bapak nggak canggung lagi. Ini ada resep apa nih Pak? Oh iya, itu Bu Maya ya. Iya. Bu Maya itu sebetulnya memang sangat luar biasa sekali kompetensinya beliau ini. Dan ini sudah apa ya, karena dulu juga satu kelompok gitu ya. Jadi memang sudah relasinya sudah ada begitu. Dan dengan pendekatan-pendekatan, pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kan relasi itu tumbuh menjadi lebih dekat, dan itu penting untuk coaching ini. Pak, terkait agenda setelah saya melakukan observasi, ini kira-kira boleh saya tanya-tanya sedikit ya tentang tadi yang sudah Bapak lakukan. Menurut Bapak, apakah proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang diharapkan? Setahu saya itu saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan rubriknya, dengan alur tirtanya gitu ya Pak Ervin. Alur tirta di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tentu tanggung jawabnya. Dan itu saya sudah memenuhi semuanya. Ya, tadi saya juga melihat Bapak sudah istilahnya tidak mendominasi di dalam proses coaching itu ya. Artinya Bapak menyerahkan sepenuhnya, ide gagasan baru itu sudah terungkap dari pihak coachingnya. Jadi secara apresiasi, Bapak sudah juga mengapresiasi dari coachingnya dan sebagainya. Mohon izin, saya ingin menyampaikan hasil dari observasi ya. Observasi yang sudah saya lakukan selama Bapak tadi proses coaching. Yang pertama tentang alur tirta yang Bapak jalankan selama proses coaching itu sudah sangat bagus sekali Pak. Sepertinya udah terlatih ini ya. Dari mulai Bapak menyampaikan tujuan apa yang nanti bisa harapkan oleh pihak coaching, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian Bapak juga sudah memantik rencana-rencana yang ingin digulirkan oleh pihak coaching, sampai dengan komitmen atau tanggung jawab. Bapak juga sudah mencoba untuk mendampingi full ya, sampai pada proses-proses coaching itu menemukan solusi atas permasalahannya. Itu luar biasa Pak. Kemudian dari kedekatan, kemitraan, prinsip-prinsipnya juga sudah Bapak lakukan dengan baik ya. Terutama tingkat kenyamanan nih. Kemitraan itu membawa kenyamanan coach itu sehingga dia mengungkapkan 100% ya apa yang menjadi kendala-kendala di sekolahnya. Ini luar biasa Pak. Sepertinya sudah terlatih dengan baik. Kalau saya kasih nilai rentang itu ya 1 sampai 10, itu Bapak ada di 9,8 lah.
Nanti bagi-bagi ilmu coachnya ke saya. Oke, kemudian dari 3 kompetensi, Pak. Yang pertama tentang bagaimana Bapak hadir secara penuh. Ya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya berbobot sehingga coach ini merasa ada teman untuk curhat, teman untuk menyampaikan segala permasalahannya, kemudian memantik coach untuk menghadirkan solusi atas permasalahannya. Ini luar biasa. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang memang sudah dipunyai oleh Bapak yang sepertinya sudah dipoles sebelumnya. Kemudian Bapak juga kalau saya lihat selama proses itu mendengarkan aktif ini. Jadi memberikan kesempatan kepada coach untuk bagaimana mengungkapkan permasalahannya secara penuh, tanpa Bapak campur tangan, tanpa mendominasi pembicaraan. Itu saya salut sekali dengan tahapan yang sudah Bapak lakukan. Berikutnya Pak, dari ketiga kompetensi yang saya kira sudah mumpuni nih ya Bapak, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang Bapak ingin tingkatkan untuk lebih suksesnya kegiatan coaching Bapak selanjutnya kepada rekan-rekan guru lain? Ya, untuk kedepannya mungkin yang akan saya kembangkan begitu ya. Ya, sebetulnya dalam proses coaching itu saya masih terus belajar Pak Ervin, ya, terutama dari Pak Ervin lah, dari yang lain juga semuanya. Ya, proses coaching ini kan perlu jam terbang juga, begitu. Nah, kalau saya mungkin yang lebih ditekankan adalah bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot itulah sebagai pemantik si kuci mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan unek-uneknya, masalahnya. Ya, sebetulnya solusi itu juga ada dari kucinya sendiri, karena kan sebagai mitra sebetulnya si kuci itu juga punya kompetensi sebagai guru itu. Jadi tinggal digali saja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu saya kembangkan gitu Pak. Itu mungkin. Ya. Kemudian Pak, kalau saya boleh nanya nih, seberapa yakin Bapak bisa sukses dalam coaching yang dilakukan tadi? Artinya Bapak seberapa yakin coach bisa melaksanakan rencana aksinya, kemudian bisa mencapai tujuannya gitu. Saya sangat yakin dengan kemampuan Bu Maya tadi, karena beliau ini sudah profesional gitu ya, sehingga komitmen juga ada, sehingga bisa melakukan itu dengan komitmennya. Ya, kita lihat nanti sesuai dengan janjinya nanti kita akan ketemu lagi. Saya yakin bisa. Baik, luar biasa banget Pak Izudin. Optimisme ada, kemudian memang dari cara-cara Pak Izudin menyampaikan kegiatan coaching tadi saya salut lah. Itu luar biasa, alurnya bagus, kemudian pertanyaan berbobotnya pas gitu ya dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terakhir nih, apa yang dirasakan Pak Izudin setelah ketemu saya nih? Mohon maaf ini mengganggu acara coachingnya sehingga harus saya lakukan observasi nih. Apa yang dirasakan Pak Izudin setelah mendapatkan poin-poin dari observer? Gitu? Tentu saya sangat senang ya. Sangat senang, sangat gembira gitu dengan pertama dengan kucinya. Tadi kucinya mengutarakan masalah-masalahnya gitu kan, tujuan-tujuannya. Kemudian ternyata menemukan solusinya sendiri gitu.
ini mengindikasikan kan bahwa si Kuci itu juga punya Kompetensi, betul. untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua senang karena ditemanin Pak Ervin tadi. Jadi saya tidak sendirian juga. Jadi bisa Pak Ervin menyaksikan bagaimana saya melakukan Kuci. Itu mungkin jadi senangnya double. Siap. Pak Izudin, sepertinya waktu kita terbatas. Saya ada agenda lain. Saya kira sangat bagus yang sudah dilakukan oleh Pak Izudin terkait dengan program coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Izudin bisa meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki. Kemudian yang dilakukan coaching tidak hanya 1-2, tapi semua guru yang punya permasalahan bisa melakukan proses coaching ini dengan Pak Izudin, sehingga mereka secara sadar, secara kompetensi mereka dibangkitkan dan sebagainya untuk mutu sekolah Pak Izudin, sehingga semuanya bisa bergerak bersama. Oke Pak Izudin, baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Mari bersama bergerak, menggerakkan. Demikianlah tahapan kegiatan supervisi coaching yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Mari bersama untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.